Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan adalah ada satu malam yang sangat bernilai dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Kemuliaan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Rasulullah ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Syaddal mi'zar, dalam hadis beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya dengan kegiatan ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Syaddal mi'zar itu dipahami oleh para ulama, mengencangkan ikat pinggang itu simbol bahwa beliau akan melakukan ibadah yang tidak biasa. Beliau akan memaksimalkan hari dengan ketaatan yang melelahkan, sehingga dia kencangkan ikat pinggangnya. Kalau di kita sing-singkan lengan baju. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syaddal mi'zar adalah beliau kencangkan ikat sarungnya sehingga maksudnya beliau tidak berhubungan lagi dengan istrinya di malam hari pada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan dibolehkan. Tidak ada masalah. Apalagi Rasulullah dalam hadis yang lain beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika seseorang tidur dengan istrinya, dia sudah melakukan kebaikan, ada sedekah di sana. Tapi kebaikan yang ini oleh Rasulullah SAW tidak dilakukan di 10 hari terakhir karena beliau fokus pada mengaji, beliau fokus pada zikir, beliau fokus pada itikaf, beliau fokus pada salat-salat sunnah. Ya. Walaupun ini bukan sesuatu yang terlarang, ini sesuatu yang boleh, tapi Rasulullah SAW mengurangi atau menjauhkan dirinya dari hal-hal yang boleh itu untuk fokus pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu di 10 malam terakhir yajtahidu, beliau bersungguh-sungguh bekerja keras melakukan ibadah. Ma la yajtahidu fi ghairihi, dengan kerja keras yang tidak ditemukan pada selain 10 malam terakhir. Jadi kita juga hendaklah memaksimalkan 10 malam terakhir ini. Rasulullah mengatakan malam Qadar itu adanya di 10 malam terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Qadar itu pada 10 malam terakhir. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga Rasulullah mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam Qadar, malam mulia itu pada malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Nah, di 10 malam yang terakhir itu kapan Lailatul Qadarnya? Para ulama sebetulnya banyak memberi prediksi-prediksi. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kemungkinan besar malam Qadar itu adalah malam tanggal 21 dan 23 Ramadan. Ibnu Abbas dalam riwayat yang masyhur beliau mengatakan malam Qadar itu kemungkinan besar pada 27 Ramadan. Beliau melakukan hitung-hitungan terhadap surat Al-Qadar. Kata beliau, surat Al-Qadar itu ada 30 kata. Ada 30 kata pada surat Al-Qadar. Dan satu kata yang menunjukkan malam Qadar itu adanya pada kata yang ke-27. Sehingga beliau mengatakan kalau 30 kata itu mengisyaratkan 30 hari 1 bulan, maka kata yang ke-27 mengisyaratkan malam yang ke-27. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 10. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu fiha. 20. Biidni rabbihim min kulli amr. 25. Salamun hiya. Kata hiya, keselamatan atas malam itu. Kata hiya berada pada kata yang ke-27. Kata Ibnu Abbas memberi isyarat bahwa kemungkinan besar malam Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Para ulama yang lain juga, misalnya Imam Ghazali, beliau meriwayatkan, beliau melakukan hitung-hitungan kalau ibadah Ramadan, 1 Ramadan dimulai hari Ahad, maka malam Qadarnya malam ke-29. Kalau dimulai hari Senin, maka malam Qadarnya
malam ke-21, kalau hari Selasa malam ke-27, kalau hari Rabu malam ke-29, kalau hari Kamis malam ke-25, hari Jumat malam ke-27. Ini riwayat yang bisa kita temukan ya, perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh para ulama salaf di masa lalu, dugaan-dugaan yang mereka buat, mereka susun berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan apa yang mereka temui dari malam-malam Ramadan, dan mereka kemudian membuat rumus-rumus seperti ini. Tapi tidak ada yang tahu secara pasti kapan malam qadar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan malam itu. Allah rahasiakan keberadaan malam itu supaya kita bisa memaksimalkan keseluruhan hari-hari Ramadan. Supaya kita bisa melakukan ketaatan di 10 malam terakhir dan tidak memilih-milih antara malam yang satu dengan malam yang lain. Ini hikmahnya. Hikmah yang kedua adalah supaya kalau ada seorang hamba dia melakukan dosa pada 10 malam yang terakhir, dia tidak sedang mengetahui bahwa malam itu adalah malam qadar. Sehingga karena dia tidak tahu kemuliaan malam itu, maka dosanya tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tahu dengan malam qadar, ada orang yang memilih-milih hari untuk melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir, maka yang paling berhak melakukan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling terbuka informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah buktinya, Rasulullah kenyataannya tidak memilih-milih 10 malam terakhir. Beliau maksimalkan ibadahnya. Nah, kita juga seperti itu. Bahkan hadirin kaum muslimin, bahkan jangankan 10 hari kita memaksimalkan ibadah. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan 1 tahun kalian maksimalkan untuk mendapatkan malam qadar, kita sebetulnya masih untung. Kalau Rasulullah mengatakan 360 malam kalian harus ibadah untuk mendapatkan malam qadar, kita masih untung. Kenapa? Karena gantinya adalah 1000 bulan. Gantinya adalah ibadah 83 tahun. 1 tahun saja kita kejar malam qadar itu, kita masih untung. Apalagi Rasulullah SAW memberikan keringanan dengan petunjuk beliau bahwa carilah malam qadar di 10 malam terakhir. Bahkan di hadis yang lain beliau mengatakan pada malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Jadi kita manfaatkan 10 malam yang terakhir ini tanpa memilah-milah. Tidak perlu menunggu malam ke-27. Jangan menunggu malam ke-29. Tapi dari sejak awal 10 hari terakhir, kita maksimalkan ketaatan. Kalau ada satu malam yang kita menduga bahwa malam itu adalah malam qadar, Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ini hadis rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan semua ashabus sunan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada satu malam yang aku menduga malam itu adalah malam qadar, aku menduga bahwa malam itu sepertinya tenang, sepertinya malam ini dugaanku kuat bahwa malam itu malam qadar, apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau sesungguhnya maha pengampun, menyukai memberi ampunan, maka ampunilah kami. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan malam qadar dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.